loh, dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo guys, balik lagi sama gua Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan. Dan pada video kali ini, gua akan membuat video compact review mengenai mobil listrik dari Hyundai, yaitu Hyundai Kona Electric tahun 2020. Dikabarkan mobil ini menjadi mobil listrik yang paling murah di Indonesia hingga saat ini. Nah, bagaimana spesifikasi lengkapnya? Langsung aja simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, mengenai tampilan luar atau desain eksterior dari Hyundai Kona Electric tahun 2020. Sebelum membahas desain eksteriornya, kalian bisa langsung lihat di gambar berikut ini mengenai dimensi dari SUV crossover compact Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Pembahasan pertama kita mulai dari fascia depan atau tampilan depan dari Hyundai Kona Electric ini. Secara menyeluruh, desain eksteriornya bernuansa minimalis dan futuristik. Kesan futuristik tersaji lewat bentuk grill yang tertutup tanpa adanya lubang udara sama sekali. Bagian depannya, kita juga bisa melihat terdapat satu area tertutup yang menjadi tempat soket charger baterai dari Hyundai Kona Electric ini. Jika kita geser ke sisi lampunya, lampu depan, lampu fog lamp, dan juga lampu bagian depan lainnya, dia juga sudah menggunakan lampu LED. Menariknya, juga terdapat DRL atau Daytime Running Light yang sudah menggunakan lampu full LED. Sekarang kita pindah ke sisi samping dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Kalau kita lihat, desain eksterior pada sisi sampingnya juga tetap minimalis dan juga futuristik. Kalau kita geser ke sisi bawahnya, bicara soal velgnya, meski ia tetap menggunakan ukuran ban yang sama dengan varian bensin, yakni lebar 215 mm dengan tebal 55 dan ring 17, tetapi gaya velgnya ini membuat sebagian orang agak tidak menyukainya karena memang agak sedikit unik dari desain velg Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Tetapi, jika dilihat dari gaya desainnya, gaya velgnya ini itu memberikan kesan aerodinamis yang sangat baik jika dipadukan dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Sekarang kita geser lagi ke bagian belakang dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Pada desain belakangnya, bisa terbilang sama persis dengan Hyundai Kona varian bensin, karena memang tidak ada perubahan yang signifikan pada desain eksterior bagian belakangnya. Dia tetap menggunakan gaya lampu yang pipi, futuristik, dan juga sudah menggunakan lampu full LED pada bagian belakang, dan lampu yang terpisah khusus untuk lampu bagian mundur ataupun lampu fog lamp belakang. Dan pada bagian belakang dia juga sudah terdapat beberapa sensor parkir ataupun kamera mundur pada sisi belakang dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Masuk ke bagian kabin untuk membahas desain interior dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Hal pertama yang pasti akan kita temukan yaitu warna dominan hitam yang sangat elegan, mewah, dan juga futuristik. Hal pertama yang bisa kita temukan pada bagian interiornya yaitu pada bagian lingkar kemudinya. Lingkar kemudinya sudah terdapat banyak tombol yang terintegrasi dengan layar speedometer, yang pastinya speedometer tersebut sudah full digital ataupun terintegrasi dengan layar head unit yang ada di tengah dashboard baris pertama Hyundai Kona Electric ini. Urusan head unitnya sendiri, dia juga sudah ada perpaduan touchscreen dan juga beberapa tombol di sisi sampingnya, dan pastinya head unit tersebut sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Geser ke sisi bawah dari head unit tersebut, kita bisa menemukan yang namanya tombol untuk menyalakan atau mematikan AC dari mobil ini, karena memang AC-nya sendiri dia sudah auto dan juga sudah digital, walaupun AC tersebut masih single zone.
geser lagi ke bagian tengah dari baris pertama tersebut, kita bisa menemukan yang namanya tuas transmisi. Tapi tuas transmisi tersebut digantikan dengan tombol-tombol saja, bukan menggunakan tuas seperti mobil pada umumnya. Dan kalau kita geser lagi ke sisi tengah bawah tersebut, kita bisa menemukan tombol drive mode atau mode berkendara. Dan uniknya, pada mobil Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini, pada bagian baris pertama tersebut, kursi penumpang ataupun kursi pengemudinya sudah bisa ditemukan yang namanya fitur pendingin atau pemanas kursi yang dihadirkan pada Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Dan pastinya hal terakhir yang bisa kita temukan pada baris pertama Hyundai Kona Electric pada bagian depan, yaitu khusus untuk kursi pengemudi dan juga kursi penumpang baris pertama, dia sudah menggunakan kursi full elektrik. Sekarang kita pindah ke baris kedua dari Hyundai Kona Electric tahun 2020. Dan baris kedua ini menjadi kasta terendah dari mobil ini karena memang kita tidak bisa temukan apa-apa di baris kedua mobil Hyundai Kona Electric ini. Kita tidak bisa temukan yang namanya ventilasi AC ataupun USB port pada Hyundai Kona Electric tahun 2020 di baris keduanya. Dan untuk urusan legroom ataupun headroom itu juga terbilang terbatas karena memang Hyundai Kona Electric ini mempunyai dimensi yang sangat kompak. Namun, hal yang menarik kita bisa temukan pada bagian interior dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini adalah terdapat sunroof di dalam mobil ini yang menyebabkan aura mewah dan aura kabin yang terang dan juga luas kita bisa temukan pada mobil Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Ngomongin hal dari interior yang paling belakang alias bagasi dari Hyundai Kona Electric ini, kapasitas bagasi Hyundai Kona Electric tahun 2020 yaitu 332 liter. Tapi saat jok baris belakang dilipat rata dengan lantai, ruang bagasi tersebut membesar menjadi 1114 liter. Setelah membahas tampilan luar dan juga tampilan interior dari Hyundai Kona Electric tahun 2020, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai fitur-fitur dari mobil ini. Untuk urusan fiturnya, mobil ini sudah kaya akan fiturnya, baik dari fitur tambahan ataupun fitur-fitur keamanan yang kita bisa temukan pada Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Dan kalian bisa langsung lihat aja fitur-fiturnya mulai dari wireless charging, Apple CarPlay ataupun Android Auto, dan juga beberapa fitur keselamatan yang bisa langsung kalian lihat di tabel berikut ini. Oke, pembahasan berikutnya yaitu mengenai sistem penggerak ataupun mesin dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Sebagai informasi tambahan aja, Kona Electric ini memiliki kapasitas baterai 39 kWh yang diklaim dari baterai 100% hingga 10% bisa ditempuh hingga 300 km. Dan sebagai informasi tambahan, Hyundai Kona Electric ini 0-100 km per jamnya hanya ditempuh dalam waktu 8,9 detik. Angka yang sangat fantastis karena memang sebuah mobil listrik memiliki torsi yang sangat instan yang kita bisa rasakan dari putaran bawah. Dan untuk informasi lengkapnya mengenai sistem penggerak ataupun mesin dari Hyundai Kona Electric yang tahun 2020 ini atau yang non facelift, kalian langsung bisa lihat di tabel berikut ini. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir dari Hyundai Kona Electric ini, yaitu tentang harga dari mobil ini. SUV compact bergaya crossover dari Hyundai ini itu hanya memiliki satu varian saja. Hyundai Kona Electric tahun 2020 yang non facelift ini dihargai Rp674.800 on the road Jakarta. Dan harga tersebut yang tidak menyampai 1 miliar alias hanya 600 jutaan saja, mobil Hyundai Kona Electric ini diklaim menjadi mobil listrik yang paling murah di Indonesia hingga saat ini. Oke, mungkin cukup sekian video compact review kali ini mengenai Hyundai Kona Electric tahun 2020. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan mobil yang satu ini, langsung aja nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya yang membahas mengenai rasa berkendara atau driving experience dari mobil Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Dan pastikan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video setir kanan lainnya karena memang setiap bulannya kita akan mengadakan giveaway di setir kanan. Dan pastikan kalian menjadi pemenangnya karena memang setir kanan giveaway hanya ada satu pemenang setiap bulannya. Langsung aja ikutan giveaway setir kanan. Dan cukup sekian video kali ini. Gua Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye bye.